Oke, balik lagi bersama gua ya, Lutfi Servis. Ada servisan datang, Xiaomi Redmi 9 datang pada jam 1 malam. Wow. Dan ini kendalanya ketika telepon, dia itu langsung otomatis restart. Seperti ini. Nah, untuk perbandingan bukan cuma kasus telepon aja ketika kalian mengalami kasus kendala seperti nonton TikTok ataupun video call ataupun telepon melakukan hal-hal yang begitu berat, dia itu langsung otomatis mati dan kemudian hidup kembali, maka kasusnya itu akan otomatis sama penanganan dan perbaikannya juga dengan langkah ini. Nah, sebetulnya ada beberapa perbaikan ya, ada beberapa langkah ketika kalian menemui kasus seperti ini tuh. Jadi, kalau di Xiaomi Redmi 9 bisa jadi IC yang lonjornya itu di bagian belakang, yaitu IC PA ya, ataupun IC RF yang bagian belakang di mesin tentunya ya, mesin atas, atau pusenya, atau juga pada on off-nya kan gak mungkin ya, karena ini itu akibat ketidakstabilan dari tegangan yang seharusnya dihasilkannya itu berapa, ini malah gak stabil. Jadinya ketika melakukan hal yang berat itu, dia itu akan otomatis mati lalu hidup lagi kembali. Catatan ketika melakukan hal yang berat seperti nelpon ataupun seperti nonton TikTok atau buka aplikasi lainnya ya. Nah ini kalau gua lihat di bagian sini itu setelah gua buka, ini baterainya sepertinya sudah pernah diservis. Ya, baterai ini adalah baterai Orion dari Xiaomi Redmi 9, tapi kelihatannya udah pernah dioprek. Gak tahu sama siapa ya, mungkin pernah diservis juga pada bagian baterainya. Nah, bisa kita lihat ya, udah rusak tuh bagian sininya. Nah, kalau baterai ori itu ada pusenya ya. Nah, puse itu komponen seperti ini yang menyambungkan arus ataupun meneruskan arus. Jadi keduanya itu harus memiliki nilai dan harus nyambung dari kaki satu ke kaki satunya lagi. Ini sudah dilakukan jumper, gak tahu sama siapa. Jadi kita itu bakal lakukan jumper kembali. Jadi untuk jumperan yang lama itu kita bakalan copot. Terlalu sempit juga ya ini. Jadi terlalu pendek juga untuk kawat jumpernya. Nah, jadi kita bakal lakukan jumper ulang. Ada juga ya yang bukan teknisi mengatasi hal seperti ini. Dia itu beli kawat jumpernya lalu dia solder dan dia jumper sendiri, tapi kuningannya itu enggak dia kupas terlebih dahulu, jadinya susah nempelnya ke timahnya. Jadi kalian tuh harus kupas dulu ya untuk kuningannya ketika menggunakan kawat jumper yang awalnya itu berwarna kuning berubah menjadi putih karena ada lapisannya. Nah, di bagian sini kita ukur terlebih dahulu untuk tegangan, nilai voltase yang dihasilkan oleh baterai ini ya. Ini susah. Ntar, cari posisi dulu ya. Susah. Nah, ini. Nih. Ada nilai 3,8,14 volt. Yang harusnya 3,87. Artinya baterai ini dalam keadaan normal ya. Tidak kurang sama sekali. Coba kita rapikan dan coba kita nyalakan untuk HP ini. Redmi 9, Redmi Note 9 itu ada di IC-nya ya. Kalau misalkan nggak ada di pusenya yang bermasalah karena sudah melakukan jumper juga. Kalau misalkan hal ini tidak bisa memperbaiki keadaan HP ya, yang mengakibatkan HP-nya masih juga mati, berarti bukan pada pusenya, karena pusenya pun juga sudah pernah dibetulkan sebelumnya sama teknisi sebelumnya mungkin ya, bukan sama gua. Di sini coba telepon darurat dan hasilnya dia itu nyambung. Jadi tidak mati lagi. 112 ya untuk panggilan darurat. Nyambung ya. Jadi berarti benar di bagian busnya itu untuk jemperan yang nggak tahu siapa itu terlalu pendek, mungkin ya agak kurang stabil ya. Jadi kita rapikan kembali karena HP ini sudah dirasa benar. Nah, ini malah mati lagi. Tapi ini matinya itu bukan di restart dan hidup kembali ya. Tapi ini malah di logo. Tuh. Jadi di logo Redmi. Jadi ada getarnya pun juga. Getar enggak Redmi hidup mati. Jadi bukan hidup sampai ke menu, tapi ini beda lagi cerita ya. Dia itu malah hidup mati.
Setelah kita lepas semua bautnya, dia itu bisa masuk ke MIUI. Artinya sudah bisa masuk ke menu utama ya. Jadi ini problemnya itu ada pada on off-nya. Coba kita tekan bagian belakang. Nah, on off kan? Ya. Jadi kalau kita tekan pada mesin bagian belakang itu, dia itu bakalan on off sendiri. Jadi kan mesin itu kan nyambung ke fleksibel on off ya. Jadi malah mengakibatkan mati. Jadi ini auto on off. Jadi ada dua kasus ya. Yang pertama jumper push dan yang kedua on off. Yang awalnya on off-nya itu nggak bermasalah, sekarang malah jadi bermasalah. Mistis juga ya ini. Padahal kita nggak sentuh on off sama sekali, tapi malah jadi bermasalah. Oke, jadi kita tanpa konfirmasi ke user, kita langsung ganti aja untuk on off-nya. Ini kita menggunakan on off yang satuan, yang kami suka seperti ini, jadi universal, bisa kemana aja. Jadi mudahnya on off ini, itu kita tinggal lakukan solder aja seperti ini. Jadi si soldernya itu taruh di bagian belakang. Dan jangan lupa ya buat kasih plug, biar si timahnya itu mencair dengan rata, seperti itu. Nah ini sudah kita lakukan bergantian, dibersihkan dengan menggunakan sikat gigi ataupun apa gitu ya. Dengan menggunakan cairan juga biar lebih bersih lagi. Seperti biasa yang kita gunakan adalah thinner Impala ataupun alkohol. Ini tombol on off sudah berfungsi dengan normal ya. Jadi ketika kita menekan bagian mesin pun juga, dia sudah tidak auto on off. Jadi ini on off-nya sudah normal kembali. Aneh ya, padahal kita lakukan jumper push tidak terhubung dengan tombol power. Kan tetapi tombol power malah bermasalah. Ya mungkin dia ingin diganti juga, ya udah lelah juga. Jadi kita lakukan pergantian tanpa menambah harga kesepakatan. Karena harga kesepakatan tadi itu tanpa pergantian on off, tapi kita lakukan juga pergantian on off dengan gratis.